Selamat pagi untuk kita semua. Salve kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Aplonia Banonahak SAG, NIM 258 690 50226. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu B3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDK Banheni kelas 6 Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan materi Nabi Elia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan selamat menyaksikan. Selamat pagi guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih Bu. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Jawaban luar biasa berarti kita semua dalam keadaan sehat saja. Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita mulai semuanya dengan doa. Siap gerak. Siap doa gerak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua kasih sayang yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mulai belajar. Kami mohon curahkan roh pengetahuan-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami belajar pada hari ini bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Bu. Kita cek kehadiran dulu. Ya. Aprilia Clarissa Tae, ada Ibu. Aprianus Nesi, Ada Ibu. Angelus Hendrak Laubuha, Ada Ibu. Jessica Nani Kobesi, Wendelina Pano. Ada Ibu. Semua hadir ya? Ya. Mari kita semua berdiri, kita menyanyi supaya kita bisa semangat. Kita mulai dengan pelajaran kita bisa semangat ya. Ya. Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, Dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai Nabi Elia, yaitu peserta didik mengenal kisah jatuh bangunnya bangsa Israel di bawah bimbingan Nabi Elia, sehingga memiliki sikap setia serta percaya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa Nabi yang diutus oleh Allah datang ke dunia ini bukan sekedar hanya dia datang pesiar, dia datang ikut pesta, tidak toh? Ya. Dia datang ke dunia ini dengan tujuan, dengan tugas. Ada terlalu banyak macam tugas. Seperti Nabi Elia. Dia diutus oleh Allah datang ke dunia ini untuk menyerukan pertobatan, memberikan pertobatan bagi bangsa Israel. Allah melihat bahwa bangsa Israel dia hidup sudah tidak menurut jalan lagi,
sudah pada jalan yang tidak benar dengan menyembah berhala, menyembah patung. Maka itu Allah mengutus bangsa Israel mengutus Nabi Elia datang ke bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel untuk memberikan pertobatan bagi bangsa Israel. Baik, ada sebuah cerita. Ada satu cerita menyangkut kepemimpinan. Dengar, ada satu cerita menyangkut kepemimpinan. Dia punya judul cerita itu Putri Petani yang berani. Putri Petani yang berani. Dahulu kala hiduplah seorang raja yang masih muda, yang sangat berkuasa dan kejam. Ia memperlakukan rakyatnya sekehendak hatinya. Ia menganggap dirinya turunan dewa. Dari cerita ini kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita, kehidupan nyata sehari-hari, ya toh? Ada tidak pemimpin yang seperti itu di kita sini? Tidak. Ada tidak? Ada. Ada dan tidak juga, ya toh? Tidak semua pemimpin itu sama, ya toh? Ya. Jangan kita memberikan bantuan kepada masyarakat karena dia dukung kita. Tidak perlu seperti itu, ya toh? Dia dukung kita ya saat masa-masa politik, tapi sudah lewat ya itu kita punya semua. Menjadi seorang pemimpin harus merangkul dia punya masyarakat, harus perhatikan dia punya masyarakat, harus bersikap adil, bersikap jujur, ya toh? Ya. Jangan kita sudah jadi pemimpin, kita tidak peduli dengan kita punya masyarakat. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Kita sudah jadi pemimpin, berarti kita harus berlaku jujur, adil. Mau bagi bantuan ya bagi merata. Tidak perlu pilih kasih. Ya toh? Ya. Karena Tuhan Allah menciptakan kita di dunia sini, Dia tidak pernah pilih kasih. Atau Tuhan Allah pilih kasih? Tidak. Dia menyerahkan nyawanya untuk dipaku di kayu salib ini, itu pilih kasih? Tidak. Atau kita semua, membebaskan kita semua. Dia membebaskan kita semua, toh? Ya. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa umat manusia. Baik, sekarang kita mendalami kitab suci. Yang bertugas silakan. Yang bawa kitab suci semua buka. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai dengan 40. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Demikianlah sabda Tuhan." Baik. Dari bacaan tadi kita tahu, kita dengar bahwa Allah mengutus Nabi Elia datang ke bangsa Israel untuk memberikan pertolongan.
pertobatan. Ya toh? Allah melihat bahwa bangsa Israel hidup sudah tidak pada jalan yang benar. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah dewa Baal, menyembah patung-patung, menyembah batu-batu, menyembah kayu-kayu. Maka itu Allah mengutus Nabi Elia untuk memberikan pertobatan bagi bangsa Israel. Ketika Nabi Elia datang yang pertama kali ke bangsa Israel, ke Raja Ahab, dia bertemu dengan Raja Ahab untuk yang pertama kalinya. Raja Ahab tolak dia, usir dia. Raja Ahab usir. Itu yang pertama kali. Yang kedua kali pun demikian. Terakhir dia lari, Nabi Elia lari disembunyi di seorang janda punya rumah. Dia lari sembunyi di seorang janda punya rumah. Ketika janda itu mau buat makan, mau memberikan makanan bagi Nabi Elia, makanan habis. Tinggal sedikit saja. Akhirnya sudah dia buat, tapi dia kata dia memberitahukan kepada Nabi Elia bahwa makanan mungkin hanya pas untuk kita makan hari ini. Besok pasti tidak ada lagi. Akan tetapi Nabi Elia bilang apa? Jangan takut. Nabi Elia bilang jangan takut. Dan memang betul. Memang betul. Perkataan Nabi Elia itu memang betul. Besoknya lagi ketika janda itu melihat dia punya tempayan, dia punya kumbang yang berisi tepung, ternyata penuh. Itu adalah mujizat Tuhan. Janda itu hidup tidak pernah berkekurangan. Sedangkan bangsa Israel yang pemimpinnya adalah seorang raja, Raja Ahab, dengan istrinya siapa? Isabel. Itu dia dengan dia punya masyarakat di situ, dia punya rakyat di situ, itu kasihan. Hidup menderita. Karena waktu Nabi Elia datang yang kedua kali, dia diusir. Sebelum Nabi Elia pulang, dia bilang, dengarlah apa yang mau disampaikan kepadamu oleh Allah yang hidup, Allah Israel. Karena engkau meninggalkan daku dan menyembah dewa-dewa lain, maka kamu akan dihukum 3 tahun lamanya. Tidak akan ada hujan yang turun atas seluruh kerajaanmu. Dan memang perkataan itu betul terjadi. Bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Ahab dan istrinya Isabel, mereka hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam kemiskinan. Sekarang kita akan mendalami bacaan tadi. Kita bentuk kelompok. Kelompok pertama bentuk menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama. 6 orang cari teman. Kembali kepada teman. Ini kelompok 3 mulai berdiskusi. Dan ini kelompok 2 mulai berdiskusi. Kita berdiskusi mengenai ada pertanyaan penuntun. Ada pertanyaan. Jelaskan situasi yang dialami oleh orang Israel sehingga Allah mengutus Nabi Elia. Kerja kelompok. Masih semangat toh? Masih. Karena masih semangat, mari mulai. Kita kerja kelompok, berdiskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan ini. Berdiskusi.
mana yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai, boleh maju duluan. Kelompok 1 sudah? Sudah, silakan maju. Kelompok 1. Jelaskan situasi yang dialami oleh orang Israel sehingga Allah mengutus Nabi Elia. Allah mengutus Nabi Elia karena bangsa Israel menyembah dewa Baal yang dibawa oleh istri dari Ahab. 2. Apa saja kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarganya? Kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarganya adalah beribadah kepada dewa, Baal berhala, dan sujud menyembah kepadanya. 3. Apa akibatnya ketika orang Israel menjauh dari Allah? Akibatnya adalah mereka tidak akan menjadi pokok anggur kebenaran yang berbuah lebat. 4. Siapakah Nabi Elia itu? Elia berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Eliyahu, yang artinya Yahweh adalah Allah. Seorang nabi di kerajaan Israel Utara, ia dihormati baik dalam agama Yahudi maupun agama Kristen dan Islam. 5. Bagaimana cara Nabi Elia membuktikan Yahweh adalah Allah yang sesungguhnya? Cara yang dipakai Nabi Elia adalah dengan membuktikan kepalsuan dewa Baal dan memperhatikan kemuliaan Allah di tengah umat Israel. Cara yang dipakai Nabi Elia untuk memberikan pertobatan bagi bangsa Israel yaitu caranya dengan membuktikan kepalsuan dewa Baal dan memperlihatkan kemuliaan Allah. Di mana? Di Gunung Karmel. Kelompok yang berikut, mari kita tepuk tangan. Kelompok yang berikut. Kelompok 2. 1. Jelaskan situasi yang dialami oleh orang Israel sehingga Allah mengutus Nabi Elia. Allah mengutus Nabi Elia karena bangsa Israel menyembah dewa Baal yang dibawa oleh istri dari Ahab. 2. Apa saja kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarganya? Kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarganya adalah beribadah kepada dewa Baal, berhala dan sujud menyembah kepadanya. 3. Apa akibatnya ketika orang Israel menjauhi dari Allah? Akibatnya adalah mereka tidak akan menjadi pokok anggur kebenaran yang berbuah lebat. 4. Siapakah Nabi Elia itu? Elia berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Eliyahu, yang artinya Yahweh adalah seorang nabi di kerajaan utara. Ia dihormati baik dalam agama Yahudi maupun agama Kristen dan Islam. 5. Bagaimana cara Nabi Elia membuktikan Yahweh adalah Allah yang sesungguhnya? Cara yang dipakai Nabi Elia adalah dengan membuktikan kepalsuan dewa Baal dan memperhatikan kemuliaan Allah di tengah umat Israel. Kelompok 3, mari kita tepuk tangan. Kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3. Jelaskan situasi yang dialami oleh orang Israel sehingga Allah memutuskan Nabi Elia. Allah memutuskan Nabi Elia karena bangsa Israel menyembah dewa Baal yang
dan Ahab. Dari Ahab. 2. Apa saja kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarganya. Kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarganya adalah beribadah kepada dewa Baal, berhala, dan sujud menyembah kepadanya. 3. Apa akibatnya ketika orang Israel menjauh dari Allah? Akibatnya adalah mereka tidak akan menjadi pokok anggur kebenaran yang berbuah lebar. Nomor 4. Siapakah Nabi Elia itu? Elia berasal dari bahasa Ibrani yaitu Eliyahu, yang artinya Yahweh. Adalah seorang nabi di kerajaan utara. Ia dihormati baik dalam Yahudi maupun agama Kristen dan Islam. Bagaimana cara Nabi Elia membuktikan Yahweh adalah Allah yang sesungguhnya? Cara yang dipakai Nabi Elia adalah dengan cara membuktikannya kepalsuan dewa Baal dan memperhatikan kemuliaan Allah di tengah umat Israel. Baik, mari kita tepuk tangan. Kita semua sudah mendengar, toh? Ya. Kita sudah diskusi. Kita tahu bahwa siapa itu Nabi Elia. Elia berasal dari bahasa Ibrani yaitu Eliyahu. Eliyahu yang artinya Yahweh. Yahweh yang dimaksud di sini adalah siapa? Yahweh yang dimaksud di sini adalah siapa? Yesus Kristus. Yahweh yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Dia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara. Dia dihormati baik dalam keagamaan Yahudi maupun dalam agama Kristen dan Islam. Nabi Elia mengajak orang untuk lebih peka kepada kehadiran Tuhan sebagai sumber kehidupan dan juru selamat. Masih semangat? Berdiri kita menyanyi. Lihat kamu semua burung. Berdiri sudah, semua berdiri. Mulai. 1, 2, 3. Ada nabi pertama, istrinya nama Hawa, diusir dari taman karena iblis tergoda, dimakan buah terlarang, diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa akhirnya masuk surga. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nabi Elia berusaha mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sebenarnya. Allah yang telah membebaskan mereka dari negeri Mesir. Dia lupa, bangsa Israel lupa. Dia lupa. Sejak dia menyembah dewa Baal, dia lupa. Dia lupa bahwa Tuhan itu yang membebaskan mereka dari bangsa Israel. Dia lupa semua itu. Dia lupa kebaikan Tuhan. Padahal dia tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, ya toh? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel. Umat Israel itu, bangsa Israel itu adalah bangsa kesayangan Allah. Maka 1000 kali dia berbuat dosa seperti
di tengah-tengah bangsa Israel. Setelah Nabi Amos, Nabi Yesaya. Yang mana Nabi Yesaya dia bernubuat bahwa akan datang juru selamat di tengah-tengah bangsa Israel. Juru selamat yang dimaksud di sini adalah siapa? Yesus Kristus. Siapa? Yesus Kristus. Kristus. Materi kita hari ini sampai di sini. Kita sambung lagi minggu depan. Kita melakukan aksi. Di sini Ibu memberikan tugas, aksi yang mau kita lakukan. Bisa? Sepakat? Sepakat. Kita masing-masing kita susun sebuah puisi dengan tema tetap setia dan percaya kepada Tuhan, Sang sumber hidup dan juru selamat kita. Itu adalah tugasnya. Minggu depan kumpul. Sudah tulis semua, berdiri supaya kita menyanyi. Berdiri sudah, berdiri kita menyanyi. Kuagapa, coba berdiri. Kuagapa, apa kabar? Siap semua? Kuagapa, 1, 2, 3. Hai jumpa lagi.
kita menutup semua kegiatan kita, pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Siap, gerak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami